ini saya akan meresum atau mereview kembali materi organisasi dan arsitek komputer. Berikut data diri saya. Baik, langsung saja kita mulai review atau resum materinya. Pertama, di sini ada top level view of computer function and interconnection. Materi yang ada adalah komponen komputer, fungsi komputer, hubungan antar struktur, sistem bus, dan PCI Express. Lalu ada konsep komputer terdiri dari komponen CPU, I/O, dan memori. Komputer saling berhubungan. Untuk mencapai fungsi komputer, lakukan eksekusi program terlebih dahulu. Adanya pertukaran data dan sinyal kontrol. Pemrograman hardware merupakan proses penghubungan berbagai komponen logik pada konfigurasi yang diinginkan untuk membentuk operasi aritmatik dan logik pada data tertentu. Hardware program tidak fleksibel. General purpose hardware dapat mengerjakan berbagai macam tugas tergantung sinyal kontrol yang diberikan. Daripada melakukan rewiring, lebih baik menambahkan sinyal kontrol yang baru. Program, apa itu program? Adalah suatu deretan langkah-langkah. Pada setiap langkah dikerjakan suatu operasi aritmatik atau logikal. Pada setiap operasi diperlukan sejumlah sinyal kendali tertentu. Fungsi kontrol unit. Untuk setiap operasi disediakan kode yang unik, contoh ADD atau move. Bagian hardware tertentu menerima kode tersebut kemudian menghasilkan sinyal-sinyal kendali, jadilah komputer. Komponen yang diperlukan control unit atau CU dan arithmetic and logic unit, membentuk central processing unit atau CPU. Data dan instruksi harus diberikan ke sistem dan dikeluarkan dari sistem, input atau output. Diperlukannya tempat untuk menyimpan sementara kode instruksi dan hasil operasi, yaitu memori. Fungsi komputer tersendiri menjalankan program yang terdiri dari kumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Prosesor adalah mengeksekusi instruksi yang ditetapkan dalam program. Di sini ada komputer komponen, level view. Lalu ada siklus instruksinya, ada dua langkah, fetch, prosesor membaca dan eksekusi. Fetch cycle, program pointer atau PC berisi address konstruksi berikutnya yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Naikkan PC kecuali ada perintah tertentu. Instruksi dimasukkan ke instruction register atau AR. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Execute cycle, prosesor memori transfer data antara CPU dengan memori. Prosesor I/O transfer data CPU dengan I/O modul. Data processing, operasi aritmatik dan logikal pada data tertentu. Kontrol mengubah urutan operasi, contoh jam, kombinasi di atas. Contoh eksekusi program, yaitu seperti gambar di bawah ini. Terus ada instruction cycle state diagram. Interrupt, suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain untuk dapat menginterupsi operasi normal CPU. Ada program, timer, I/O, hardware, failure. Di sini ada flowchart dari program. Siklus interupsi ditambahkan ke instruction cycle. Prosesor memeriksa adanya interrupt, diberitahukan lewat interrupt signal. Jika tidak ada interrupt, fetch next instruction. Jika ada interrupt, tunda eksekusi dari program saat itu. Simpan konteks, lalu set PC ke awal address dari routine interrupt handler, terus lalu proses interrupt, kembalikan konteks dan lanjutkan program tertentu. Di sini ada multiple interrupts. Disable interrupts. Prosesor akan mengabaikan interrupt berikutnya. Interrupt tetap akan diperiksa setelah interrupt
Yang pertama selesai dilayani. Interrupt ditangani dalam urutan sesuai datangnya. Define priorities. Low priority interrupts dapat di-interrupt oleh higher priority interrupt. Setelah higher priority interrupt selesai dilayani, akan kembali ke interrupt sebelumnya. Di sini ada gambar dari multiple interrupts dan sequential. Lalu di sini ada multiple interrupt nested. Nah, lanjut ke koneksi. Semua unit harus tersambung. Unit yang beda memiliki sambungan yang beda, yaitu memori, input/output, atau CPU. Koneksi memori menerima dan mengirim data, menerima address, menerima sinyal kendali, read, write, timing. Koneksi input/output serupa dengan sambungan memori. Output yaitu menerima data dari komputer lalu mengirimkan data ke peripheral. Ada input menerima data dari peripheral, mengirimkan data ke komputer. Sambungan input atau output menerima sinyal kendali dari komputer, mengirimkan sinyal kendali ke peripheral. Contoh spin disk. Lalu ada menerima address dari komputer, contoh nomor port. Lalu ada mengirimkan sinyal interrupt. Lalu di sini ada CPU connection, membaca instruksi dan data, menuliskan data setelah diproses, mengirimkan sinyal kendali ke unit-unit lain, menerima dan menanggapi interrupt. Lalu sekarang ke materi bus. Ada beberapa kemungkinan interkoneksi sistem yang bisa dipakai, single bus dan multiple bus. PC, control, address, dan data bus. DEC, PDP, Unibus. Apa itu bus? Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device, biasanya menggunakan cara broadcast, seringkali dikelompokkan. Satu bus berisi sejumlah kanal atau jalur. Contoh, bus data 320 bit berisi 32 jalur. Jalur sumber tegangan biasanya tidak diperlihatkan. Databus membawa data, tidak dibedakan antara data dan instruksi. Lebar jalur menentukan performance, ada 8, 16, 32, dan 64 bit. Lalu yang terbaru ada 86 bit. Address bus menentukan asal atau tujuan dari data, misalkan CPU perlu membaca instruksi data dari memori pada lokasi tertentu. Lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Contoh 8080 memiliki 16 bit. Address bus, maka ruang memori maksimum adalah 64 bit. Contoh bus, informasi, kendali, dan timing, generate, write, memory, interrupt request, clock signal. Nah, di sini ada gambar skema interkoneksi bus. CPU, memori, I/O. Bentuk fisik. Bagaimana bentuk fisik bus? Jalur paralel, PCB, ribbon cables, strip connectors pada motherboard atau PCI, kumpulan kabel. Problem pada single bus. Banyak device pada bus tunggal menyebabkan propagation delays. Jalur data yang panjang berarti memerlukan koordinasi pemakaian sehingga berpengaruh pada performance. Kebanyakan sistem menggunakan multiple bus. Di sini ada bus tradisional, gambar menggunakan jas. Lalu ada high performance bus. Jenis bus ada dedicated atau jalur data dan ada servisnya multiplex, jalur bersama, address dan data pada saat yang beda. Keuntungan jalur sedikit, kerugian ada dua, kendali lebih kompleks mempengaruhi performance. Arbitrasi bus, beberapa modul mengendalikan bus, contoh CPU dan DMA controller. Setiap saat hanya satu modul yang mengendalikan. Arbitrasi bisa secara sentralis atau distributed. Arbitrasi sentralis, ada satu hardware device yang mengendalikan access bus control, dan arbiter bisa berupa bagian dari CPU atau terpisah.
arbitrasi distribute. Setiap modul dapat mengklaim bus setiap modul memiliki kontrol logik. Lalu ada timing, koordinasi event pada bus. Synchronous atau event ditentukan oleh sinyal clock. Kontrol bus termasuk jalur clock. Siklus bus bicycle transmisi 1 ke 0. Semua device dapat membaca jalur clock. Biasanya sinkronisasi terjadi pada tepi naik, leading edge. Suatu event biasanya dimulai pada awal siklus. Contoh gambar synchronous timing diagram. Clock start, read, address line, data lines, dan acknowledge. Kalau di sini ada asynchronous timing diagram. Lalu selanjutnya ada bus PCI, Peripheral Component Interconnection, dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain, 32 atau 64 bit, berjumlah 50 jalur. Lalu selanjutnya jalur pada bus PCI yang harus atau wajib. Jalur sistem clock and reset, ada address and data, 32 jalur multiplex address and data, jalur validasi, interface control, arbitrasi, not shared, direct connection to PCI bus arbiter error lines. Jalur bus PCI atau optional interrupt lines, not shared. Child support 64 bit bus extension, additional 32 lines, time multiplex, 2 line to enable device to agree to use 64 bit transfer, JTAG atau boundary scan for testing procedure. Lalu di sini ada komen pada PCI, yaitu transaksi antar initiator master dengan target. Master pegang kendali bus, lalu master menentukan jenis transaksi, misal IO, read atau write. Fase address, fase data. Lalu di sini ada gambar PCI read timing diagram. Di sini ada PCI bus arbitration. Lalu selanjutnya struktur dan fungsi prosesor. Apa itu prosesor? IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Ada dua jenis atau merek dari prosesor, yaitu ada AMD dan Intel. Bagian-bagian organisasi prosesor: Arithmetic and Logical Unit untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual. Control Unit untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi dari CPU dan juga mengontrol operasi ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Register, memori internal CPU. Di sini ada gambar, yaitu the CPU with the system bus. Hal-hal yang dilakukan CPU: fetch instruction, mengambil instruksi. CPU membaca instruksi dan memori. Interpret instruction, menerjemahkan instruksi. CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan. Fetch data, mengambil data. Eksekusi instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau dari modul input-output. Proses data atau mengolah data. Eksekusi instruksi memerlukan operasi aritmatik atau logika. Write data atau menulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori atau ke modul input-output. Di sini ada gambar dari struktur internal CPU. Lalu organisasi register. Apa itu register? Register merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. DRAM dan ROM. General Purpose Register digunakan untuk mode pengalamatan dan data. Akumulator, base register, counter register, dan
data register. Register alamat atau address register digunakan untuk mode pengalamatan, segmen register, register index, start pointer. Register data digunakan untuk menampung data. Register kode, status, kondisi, flag. Kode yang menggambarkan hasil operasi sebelumnya. Fungsi register, control dan status register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Lalu di bawahnya ada gambar dari main memory. Program counter atau PC berisi alamat instruksi yang akan diambil. IR atau instruction register berisi alamat instruksi terakhir. Memory address register berisi alamat data atau instruksi dalam memori. Memory buffer register berisi data yang dibaca dari memori atau yang diusahakan di memori. Lalu ada program status word register yang berisi bit status yang menunjukkan kondisi CPU pada saat produktif. Ada CI, AC, F0, RS1, RS0, OPP. Di sini ada keterangan PXY. Ada simbol, nama, posisi, dan keterangannya. Lalu ada siklus instruksi effect. Prosesor membaca atau mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjukkan oleh PC. Execute menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Interrupt suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain seperti input-output untuk dapat menginterupsi operasi normal CPU. Siklus instruksi. Di sini ada gambarnya ya. Proses siklus instruksi mengambil atau membaca instruksi dan mengeksekusi instruksi. Setelah mengambil instruksi diperiksa untuk menentukan apakah diperlukan pengamatan tidak langsung atau tidak. Setelah eksekusi, interrupt dapat diproses sebelum membaca atau mengambil instruksi berikutnya. Lalu di sini ada gambar dari data flow page cycle. PC berisi alamat instruksinya berikutnya yang akan diambil. Alamat ini akan dipindahkan ke MAR dan ditempatkan pada bus alamat. Unit kontrol meminta membaca memori dan hasilnya ditempatkan pada bus data. Hasil disalin ke MBR kemudian dipindahkan ke IR. PC bertambah 1, persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada data flow indirect cycle Gambara and bits yang ada dalam address bus disimpan ke dalam MBR, kemudian dari MBR dipindahkan ke dalam MAR. Selanjutnya unit control membaca alamat yang ada di dalam memori dari operan ke MBR. Nah, di sini ada gambar dari data flow interrupt cycle. Isi dalam PC harus disimpan agar dapat melanjutkan aktivitas normal setelah interupsi. Setelah itu, isi PC akan ditransfer ke MBR, kemudian tersimpan ke dalam databus. Selanjutnya langsung ditulis di dalam memori yang akan dimuat dalam MAR dari unit control. PC ini menjadi syarat dengan alamat interrupt sehingga masuk ke siklus instruksi berikutnya dengan mengambil instruksi yang sesuai. Lalu ada input dan output. Input memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contoh keyboard, mouse. Ada output menampilkan data. Contoh monitor dan printer. Unit input atau output dalam bekerja memerlukan sinyal kontrol. Modul input-output interface bagi sistem bus untuk mengendalikan satu atau lebih perangkat. Alasan perangkat input-output tidak terhubung langsung ke sistem bus, bervariasinya metode operasi piranti periferal. Kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU.
dibutuhkan. Di sini ada gambar sistem info. Fungsi modul bertanggung jawab atas pengendalian perangkat luar, bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register dalam CPU. Tugas modul kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Contoh kontrol dan pewaktuan: pemindahan data peripheral ke CPU melalui sebuah modul input dapat meliputi langkah-langkah seperti di bawah. Lalu ada komunikasi CPU dan output. Di sini ada gambar dari komunikasi dengan perangkat eksternal. Buffering, tujuan utama mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer dari data perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan CPU. Deteksi kesalahan, apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul itu akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya informasi kesalahan pada peripheral printer seperti kertas tergulung, tak habis, asal, dan input output terprogram. Perintah kontrol perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diberikan kepadanya. Perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheral dalam keadaan aktif dan siap digunakan juga untuk mengetahui apabila perangkat yang dijalankan serta mendeteksi kesalahan. Perintah read, perintah pada modul untuk mengambil suatu paket data kemudian meletakkannya dalam buffer internal. Perintah write, perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul IO untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral yang merupakan tujuan dari data tersebut. Di sini ada interrupt driven I/O. Direct memory access, teknik yang dijelaskan sebelumnya, terprogram dan terintrude. Driver memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada kelanjutan transfer yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu pada adanya interupsi secara langsung. Di sini ada gambar dari konfigurasi modul Direct Memory Access. Perangkat eksternal kategori Human Readable, Machine Readable, Communication. Berikut review atau resume materi organisasi arsitek komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.